Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan tutorial kali ini, saya akan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana melakukan deskripsi statistik atas kuesioner penelitian yang sudah Anda dapat datanya dari responden. Pada tutorial kali ini Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki satu program yang bernama SPSS, karena pada tutorial ini saya akan menggunakan software IBM SPSS Statistik 25. Untuk versi 20 Anda masih bisa gunakan, 20, 21, 23, 25 dan seterusnya Anda masih bisa gunakan. Nah, pada pengolahan deskriptif statistik ini penting bagi Anda, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa baik S1, S2 yang dibutuhkan dalam menginterpretasi hasil kuesioner dari responden yang Anda gunakan terkait dengan gambaran kondisi fakta yang Anda temukan di lapangan berdasarkan kuesioner itu, sehingga ada nampak benang merah antara variabel X dengan variabel Y-nya. Nah, sebelum kita menjalankan aplikasi SPSS, Anda harus pastikan terlebih dahulu bahwa Anda memiliki data. Ini contoh data yang akan saya gunakan sebagai tutorial pada kesempatan kali ini. Jika Anda tidak memiliki data ini atau Anda memiliki data yang lain, silakan. Tapi jika Anda ingin memiliki data ini, Anda bisa download di blog saya, blog pribadi saya, https://catatansunario.file.wordpress.com. Anda boleh ke link berikut dan silakan download data saya yang saya berikan. Namun jika Anda juga tidak memiliki program SPSS versi 25 dan Anda ingin seperti mengikuti ini, Anda bisa download di www.yaser252.com. Dan versi SPSS ini full, namun versi crack, bukan versi serial number yang asli. Nah, kemudian jika kita sudah memiliki data, pada tutorial ini saya hanya melakukan tutorial pada satu variabel, yaitu kualitas produk. Sedangkan pada variabel yang lain saya tidak memberikan, karena pada dasarnya setiap variabel perlakuannya sama ketika kita melakukan deskripsi secara statistik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita coba langsung saja buka aplikasi SPSS. Tampilan SPSS seperti ini. Di bagian kolom itu par dan seterusnya, ini akan nanti berganti nama menjadi nama variabel terkait dengan kuesioner kita berdasarkan variabel. Pada tutorial ini saya akan menggunakan kualitas produk, variabel kualitas produk dengan jumlah kuesioner sebanyak 6. Maka di bagian ini nanti akan terdapat kualitas produk sebanyak 6 kolom. Kita langsung saja untuk membuat variabelnya. Kita buka menu bagian bawah kiri, itu variable view. Nah, pada kolom name kita ketikkan nama variabel kualitas produk sebanyak jumlah kuesionernya. Catatan bagi Anda bahwa untuk menuliskan atau mengetikkan nama variabel, jika lebih dari satu kata, Anda tidak bisa menggunakan spasi, namun Anda harus menggunakan underscore. Nah, kemudian kita bisa mengcopy saja. Kita copy variabel ini, kemudian kita pastekan. Kita kasih yang kedua, kemudian ketiga, baik. Kira-kira begini tampilan dari
column name pada variable view. Sedangkan tipe ini tidak dirubah, sebab tipenya numerik atau angka. Sedangkan besarnya itu besarnya huruf itu 8. Anda bisa memperbesar atau bisa memperkecil, tapi saya cenderung menggunakan angka 8 ini sebagai default dari SPSS. Kemudian desimal 2. Nah, pada bagian label kita kosongkan saja. Untuk value, karena dalam kuesioner ini skalanya 1 sampai 5, 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Namun pilihan narasi setuju tidak setuju itu tergantung kepada kuesioner Anda. Anda bisa menggantikan dengan kata-kata yang lain dengan skala 1 sampai 5, atau Anda bisa menggunakan skala yang lain 1 sampai 10, 1 sampai 7, terserah Anda menggunakan yang mana. Namun pada tutorial ini saya menggunakan skala 1 sampai dengan 5 dengan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Nah, kembali ke SPSS, bahwa di bagian value kita ganti atau kita isi dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa 1 itu adalah sangat tidak setuju, kemudian di add 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Baik. Sampai di sini untuk kuesioner kualitas produk 1 selesai, kita okekan. Dia akan muncul di sini. Nah, begitu ya perlakuannya juga sama untuk kualitas produk 2 sampai dengan kualitas produk 6.
Baik, kira-kira begini hasil dari ketikan untuk value. Nah, selanjutnya pada kolom measure pengukuran kita ganti menjadi scale. Baik, jika sudah selesai pada bagian scale, maka kita ke bagian data view. Di bagian data view kita sudah memiliki 6 variabel yang akan kita lakukan pengolahan deskriptif statistiknya. Kita rapikan terlebih dahulu, tapi terserah Anda mau menggunakan langsung atau tidak, tapi kita coba rapikan terlebih dahulu. Nah, kira-kira begini. Nah, jika kita sudah selesai di sini, selanjutnya kita copy data yang dari Excel ini dari kemari, dari kuesioner 1 sampai dengan kuesioner 6 dengan responden 1 dengan sampai dengan responden 103. Kita copy, kemudian di SPSS ini kita pastekan. Kita paste. Pastikan bahwa jumlah yang terpaste itu sesuai dengan yang kita copy, yaitu 103. Baik, ini sudah sesuai. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi atau klik frekuensi. Nah, pada tampilan pull down frekuensi kita blok semuanya dengan cara ketikkan CTRL-A. Setelah terblok semua seperti ini, kita pindahkan ke sebelah kanannya di kolom variabel. Untuk centangan display frekuensi tabel ini harus pastikan sudah tercentang. Jika belum, silakan Anda centang. Berikutnya, kemudian kita coba ke chat. Chat ini Anda bisa gunakan, tidak menggunakan, bisa menggunakan bar, bisa menggunakan pie chart, bisa menggunakan histogram. Tapi ini adalah opsional. Anda bisa gunakan ini, bisa juga tidak. Nah, tergantung nanti dengan dosen Anda apakah dia menggunakan tabel atau menggunakan gambar. Jika dia menggunakan gambar, maka ada 3 pilihan. Anda bisa menggunakan bar, bisa menggunakan pie, bisa menggunakan histogram. Nah, saya rekomendasikan lebih mudah memahami itu dalam bentuk pie chart. Pada kesempatan ini, saya akan gunakan pie chart. Walaupun demikian, karena kita sudah mengklik display frekuensi tabel, maka tabelnya juga akan muncul. Saya lebih cenderung menggunakan tabel dalam mendeskriptifkan statistik hasil jawaban responden. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa hal tersebut tergantung dengan dosen Anda. Baik, kita continue, kemudian selesai kita okekan. Nah, kita akan dialihkan kepada hasil olahan data kita pada lembar output di SPSS. Nah, kira-kira tampilannya begini. Pada frekuensi tabel kita memiliki kualitas produk 1 sampai dengan kualitas produk 6. Nah, karena kita menggunakan atau mencentang pie chart, maka kita akan memperoleh gambar pie chart seperti ini, sesuai dengan jumlah kualitas produk yang kita masukkan dalam pengolahan. Nah, jika sudah begini, maka pengolahan secara spesies sudah selesai. Hanya tinggal kita bagaimana cara menginterpretasi hasil dari olahan ini. Namun sebelum saya menginterpretasi, pada gambar pie chart, Anda bisa mengedit. Bagaimana caranya? Karena ini tidak ada tampilan angka, maka kita bisa munculkan tampilan angkanya bahwa tidak setuju berapa persen, kurang setuju berapa persen, dan setuju berapa persen. Anda tinggal double klik saja.
Nah, kita akan diarahkan kepada chart editor. Pada chart editor, Anda bisa menggunakan atau Anda klik menu elemen. Nah, pada elemen ini Anda bisa munculkan show data label. Klik show data label. Nah, Anda akan diarahkan kepada data label. Dia sudah mencentang automatic, kemudian software overlapping label dan display connecting. Dan di sini sudah muncul. Nah, tinggal kita memastikan bahwa ini dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk jumlah orang atau dalam bentuk persentase. Sebaiknya gunakan bentuk persentase. Kemudian kita double klik. Baik. Nah, kita masukkan dia ke atas ini, kemudian kita apply. Akan muncul di sini jumlah 5 orang dengan persentase 4,85%, jumlah 23 orang 22,33% dan 75 orang responden 72,82%. Jika selesai begini, Anda bisa close. Baik, ini juga di close. Maka akan tampil di sini seperti tampilan yang di chart editor. Nah, kira-kira begini. Untuk kualitas produk 2 dan seterusnya, Anda bisa melakukan hal yang sama. Baik, sekarang bagaimana cara kita untuk melakukan deskriptif atau menginterpretasi hasil deskriptif statistik dengan menggunakan SPSS ini. Perlu saya tegaskan kepada Anda bahwa sekali lagi saya ingatkan, saya cenderung menggunakan tabel dalam mendeskripsikan hasil deskriptif statistik saya. Cenderung saya menggunakan itu dalam penelitian saya cenderung menggunakan tabel daripada menggunakan gambar seperti pie chart yang sudah saya tutorialkan tadi. Nah, sekarang bagaimana kita menginterpretasi hasilnya? Saya sudah membuat gambaran seperti ini. Anda bisa menggunakan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah pada variabel kualitas produk, Anda menggunakan setiap kuesioner satu tabel. Jadi tabel 1 ini adalah tabulasi jawaban responden kuesioner 1 untuk kuesioner 1 pada variabel kualitas produk, tabel 2 untuk kuesioner kedua variabel kualitas produk, dan seterusnya. Anda bisa gunakan begini. Atau pilihan kedua, Anda bisa gunakan kumpulkan semua kuesionernya pada satu tabel 2, namanya jawaban responden atas variabel kualitas produk, seperti begini. Jadi tergantung pilihan Anda menggunakan yang mana, silakan yang mana saja. Tapi itu pun Anda harus mengikut arahan dari dosen Anda masing-masing yang membimbing Anda. Baik, saya akan contohkan yang satu. Misalkan kuesioner 1, ini kuesioner 1 pada kualitas produk 1. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa tidak setuju ada 5, maka kita buat di sini tidak setuju ada 5. Besar persentasenya adalah 4,85. Di sini 4,9. Ada ini pembulatan saja. Kita bisa lihat nanti di pie chart. Pie chart itu adalah 4,85. Nah, selanjutnya yang menjawab kurang setuju adalah sebanyak 75 orang. Kurang setuju 75 orang, kemudian sebesar 7,82 persentasenya. Kemudian untuk yang menjawab setuju 23 orang dengan persentase 22,33%. Sedangkan yang menjawab sangat setuju dan sangat tidak setuju 0. Di sini tidak tercantum. Jadi pada SPSS jika jawaban responden itu tidak ada yang menjawab, maka dia tidak ditampilkan. Sedangkan interpretasi kita di sini harus mencantumkan. Nah, sedangkan untuk penjelasannya, Anda bisa melakukan seperti ini. Jadi tabulasi jawaban yang titik-titik saya buat ini adalah isi kuesionernya apa. Anda bisa buat di sini titik-titik ini isi kuesionernya apa.
Di sini juga isi kuesionernya apa. Kemudian baru Anda interpretasikan berdasarkan tabel yang ada di atas. Misalkan responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 23 orang. 23 responden atau sama dengan 22,3 dan seterusnya. Nah, responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada. Nah, selanjutnya Anda bisa membuat penjelasan atas jawaban responden ini mengikuti pertanyaan kuesioner yang Anda ajukan kepada mereka. Anda gambarkan fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan kuesioner Anda. Mengapa jawaban responden demikian? Anda juga bisa mengkaitkannya dengan teori-teori yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Selanjutnya, untuk tabel yang kedua, seperti yang saya gambarkan, kumpulkan semua kuesioner, ya, kuesioner dalam penelitian Anda, dalam ini kualitas produk 1-6, kemudian Anda isi berdasarkan apa yang ditampilkan di dalam SPSS ini. Untuk interpretasi, saya rasa tidak ada yang berbeda, sama saja, dan kelanjutannya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.